Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Ardi Toga Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler. Di sini kami dari kelompok A9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses transkripsi dan translasi dalam sintesis protein. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Aisyah Sahada Najmisha dengan NIM 236130907. Selanjutnya ada Cynthia Rahma Kausari dengan NIM 236130903. Yesi Taftiana Kusuma Ardani dengan NIM 236130904, Tamara Safia Putri Safi dengan NIM 236130909, dan Naufal Afif Nazriel dengan NIM 236131100. Selanjutnya, di sini kita akan mulai ke pembahasannya. Yang pertama, dari pengertiannya, sintesis protein adalah proses di mana informasi genetik yang terkode dalam DNA ditranslasi menjadi urutan asam amino yang spesifik membentuk protein fungsional. Sintesis protein terdiri dari dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi, di mana pada tahap transkripsi, DNA akan diubah menjadi mRNA. Selanjutnya, mRNA yang terbentuk akan diubah menjadi protein pada tahap translasi. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai transkripsi akan dijelaskan oleh Amara dan Yesi. Transkripsi merupakan proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi. RNA polimerase melekat pada daerah promotor atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase akan membuka untaian rantai ganda DNA. Lalu selanjutnya pada tahap elongasi. Tahap ini diawali dengan RNA polimerase yang memulai membuka heliks DNA pada bagian yang akan ditranskripsi. Ini dilakukan dengan memisahkan dua untai DNA sehingga bagian yang dapat dibaca oleh RNA polimerase menjadi tersedia. RNA polimerase membaca untai DNA cetakan atau template strand dari arah 3 ke 5, sementara itu untai DNA yang tidak digunakan sebagai cetakan tetap terjaga dan memiliki urutan yang sama dengan RNA yang disintesis, kecuali bahwa urasil akan menggantikan timin. Nah, RNA polimerase yang menambahkan nukleotida RNA yang komplementer ke urutan DNA yang sedang dibaca. Misalnya, jika DNA memiliki basa adenin, RNA polimerase akan menambahkan urasil ke rantai RNA yang sedang terbentuk. Proses penambahan ini berlangsung dengan cepat dan memungkinkan pembentukan rantai RNA yang panjang. Setiap nukleotida yang ditambahkan bersifat komplementer dengan nukleotida pada cetakan DNA, yaitu A dengan U, T dengan A, C dengan G, dan G dengan C. Selanjutnya, rantai RNA yang sedang disintesis terus tumbuh saat RNA polimerase bergerak sepanjang DNA. Enzim ini mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester antara nukleotida RNA, menghasilkan rantai RNA yang utuh. Elongasi ini berlangsung hingga ribuan nukleotida, tergantung pada panjang gen yang sedang ditranskripsikan. Energi yang diperlukan untuk penambahan setiap nukleotida berasal dari pemecahan ikatan fosfat dalam nukleotida trifosfat, atau disebutkan dengan ATP, GTP, CTP, UTP yang digunakan selama proses ini. Nah, selama tahap elongasi, RNA polimerase terus menggerakkan diri ke depan di sepanjang DNA, menciptakan transkrip RNA yang disebut pre-mRNA pada eukariota atau mRNA pada prokariota. Setelah tahap elongasi selesai, proses transkripsi akan berlanjut ke tahap terminasi, di mana RNA polimerase akan menghentikan sintesis RNA dan melepaskan transkrip yang telah terbentuk. Nah, tahap terminase ini ada dua jenis, yaitu pada prokariota dan pada eukariota. Yang pertama, pada prokariota terdapat dua mekanisme utama terminasi, yaitu yang pertama Rho-dependent terminasi. Proses ini melibatkan protein Rho yang berfungsi untuk menghentikan transkripsi. Rho akan bergerak sepanjang RNA yang sedang disintesis dan berikatan dengan RNA polimerase ketika ia mencapai sinyal terminasi. Setelah berikatan, Rho menarik RNA polimerase menjauh dari DNA sehingga transkripsi dihentikan dan RNA dilepaskan.
Sedangkan yang kedua yaitu role independent terminase. Pada mekanisme ini, terminase bergantung pada pembentukan struktur hairpin pada RNA. Setelah RNA polimerase menyintesis urutan base tertentu, RNA yang terbentuk dapat melipat kembali pada dirinya sendiri membentuk struktur hairpin. Struktur ini menyebabkan RNA polimerase untuk berhenti melepaskan RNA dan berpisah dari DNA mengakhiri proses transkripsi. Lalu yang kedua ada terminasi pada eukariota. Terminasi pada eukariota lebih kompleks dibandingkan prokariota dan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu eukariota memiliki urutan tertentu pada DNA yang berfungsi sebagai sinyal untuk terminasi. Ini seringkali berada di dekat akhir gen. Lalu setelah RNA polimerase mencapai sinyal terminasi, transkrip RNA tidak langsung dilepaskan, sebaliknya akan dipotong di lokasi tertentu dan ekor poli A ditambahkan pada ujung 3 dari RNA. Ini adalah langkah penting untuk stabilitas RNA dan transportasi ke sitoplasma. Setelah proses pemotongan dan penambahan ekor poli A, rantai RNA akhirnya dilepaskan dari RNA polimerase dan DNA. Selanjutnya, RNA yang telah diproses akan meninggalkan inti sel melalui pori-pori nukleus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufal. Oke, selanjutnya ini translasi yang mana merupakan proses di mana sel menerjemahkan instruksi genetik dari mRNA menjadi protein, yang mana ini menjadi langkah penting dalam ekspresi genetik yang mengubah kode basa nitrogen menjadi rantai asam amino. Nah, untuk menjadi protein, translasi ini dimulai dengan tahap inisiasi yang menetapkan seluruh proses sintesis protein dengan presisi. Jadi inisiasi translasi dimulai ketika mRNA yang telah ditranskripsi dari DNA mencapai ribosom, yang mana struktur kompleks tempat sintesis protein berlangsung. Ribosom pertama-tama mengenali codon start pada mRNA yaitu uh, AUG, yang mana hampir semuanya itu mengkode asam amino metionin. Codon start ini bertindak seperti sinyal permulaan, ibaratnya tanpa itu ribosom tidak tahu mulai dari mana. Nah, selanjutnya tRNA inisiator yang membawa metionin eh, bergabung dengan subunit kecil ribosom dan menempel pada kodon start AUG di mRNA. Setelah ikatan terbentuk, subunit besar ribosom bergabung dengan subunit kecil, membentuk ribosom utuh yang siap melanjutkan sintesis protein. Dengan posisi kodon start pada tempat yang benar dan tRNA inisiator siap di tempatnya, ribosom dapat bergerak sepanjang mRNA, menerjemahkan kodon demi kodon menjadi asam amino dalam tahap elongasi yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada tahap elongasi. Elongasi yaitu tahap di mana rantai asam amino menjadi lebih panjang. Dalam elongasi, mRNA dibaca satu kodon pada satu waktu dan asam amino yang cocok dengan setiap kodon ditambahkan ke rantai protein yang udah tumbuh. tRNA selanjutnya membawa asam amino berikutnya ke ribosom. Setiap tRNA mencocokkan kodon mRNA dengan antikodon di tRNA. Terus setiap kali kodon terbaru itu ada 3 hal yang terekspos, yaitu yang pertama, sebuah tRNA yang cocok berikatan dengan kodon tersebut. Terus yang kedua, rantai asam amino yang ada polipeptida dihubungkan ke asam amino tRNA melalui reaksi kimia. Terus yang ketiga, mRNA bergeser satu kodon di ribosom, memperlihatkan kodon baru untuk dibaca. Selama elongasi ini, tRNA bergerak melalui situs A, P, dan E dari ribosom, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah. Proses ini berulang berkali-kali saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke dalam rantai. Terus tahapan selanjutnya yaitu ada terminasi. Terminasi yaitu tahap di mana rantai polipeptida yang telah selesai dilepaskan. Terminasi terjadi ketika kodon berhenti di mRNA, UAA, UAG, atau UGA. Memasuki ribosom, memicu serangkaian peristiwa yang memisahkan rantai dari tRNA dan
memungkinkannya untuk keluar dari ribosom dan melepaskan semua komponen. Ribosom mencapai codon stop ketika proses translasi berhenti dan protein yang terbentuk dilepaskan. Terus kalau terminasi itu melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, penghentian pada codon stop. Ketika ribosom membaca codon stop pada mRNA, biasanya UAA, UAG, atau UGA tidak ada tRNA yang mengenali codon tersebut, berbeda dari codon lain yang menyandikan asam amino. Terus ada faktor terminasi. Faktor terminasi atau faktor pelepasan seperti RF1, RF2, dan RF3 pada prokariota atau ERF1 dan ERF3 pada eukariota akan berikatan dengan ribosom pada codon stop. Faktor-faktor ini membantu untuk menghentikan proses translasi dan memisahkan polipeptida dari ribosom. Terus selanjutnya ada pelepasan polipeptida. Setelah faktor terminasi berikatan, polipeptida yang telah terbentuk akan dilepaskan dari tRNA yang menempati lokasi P atau peptidyl site pada ribosom. Terus yang selanjutnya pembubaran kompleks ribosom. Ribosom kemudian terpisah menjadi subunit-subunit atau subunit kecil dan subunit besar, sehingga mRNA, tRNA, dan faktor terminasi dapat dilepaskan dan diurai. Kesimpulannya adalah transkripsi adalah proses di mana informasi genetik dalam DNA disalin menjadi mRNA di dalam nukleus dengan bantuan enzim RNA polimerase. mRNA yang terbentuk akan digunakan untuk tahap translasi, yaitu proses di mana mRNA diterjemahkan menjadi protein di ribosom, tepatnya pada sitoplasma dengan bentuk rantai polipeptida atau protein berdasarkan urutan kodon pada mRNA. Demikian penjelasan dari kami mengenai proses transkripsi dan translasi dalam sintesis protein. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.